Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Afriana dengan NPM 20110302337 kelas MPID dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Sejarah lahiran dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari konflik dengan dinasti Bani Umayyah yang mengakibatkan dinasti tersebut jatuh pada marga sendiri, yaitu Abbasiyah, yang merupakan marga dari Bani Hashim sendiri. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. As-Saffah sendiri memiliki arti yaitu saus darah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 650 Hijriah. Revolusi Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah, yang kedua dari 4 kekhalifahan utama dalam sejarah Islam awal, oleh kekhalifahan yang ketiga, yaitu Khalifah Abbasiyah. Berkuasa 3 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan segera setelah kekhalifahan Rasyidin, Umayyah merupakan kekaisaran Arab feodal yang memerintah sebuah populasi non-Arab serta terutama non-Muslim yang sangat besar. Penduduk non-Arab diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 tanpa menghiraukan apakah mereka beralih keyakinan masuk Islam atau tidak. Dan ketidakpuasan ini membela agama dan etnis yang akhirnya mengarah pada penggulingan Umayyah. Keluarga Abbasiyah menyatakan sebagai keturunan Abbas, seorang paman Nabi. Revolusi Abbasiyah terjadi pada tanggal 9 Juni 747 sampai dengan Juli 750 Masehi. Lokasinya di Khorasan Raya dan Iran. Hasil kemenangan dinasti Abbasiyah yang pertama, pencaplokan sebagian besar bekas wilayah Umayyah dan Abbasiyah. Yang kedua, pembentukan keamiran Cordoba. Yang ketiga, berakhirnya status istimewa bagi bangsa Arab. Yang keempat, berakhirnya diskriminasi resmi terhadap bangsa non-Arab. Selanjutnya, perkembangan politik dinasti Abbasiyah. Perkembangan politik dan militer pada dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Setiap periode ditandai dengan adanya perubahan dalam hal kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer. Periode pertama menjadi masa keemasan pada dinasti Abbasiyah. Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama, karena tentara Turki yang menjadi tentara dinasti Abbasiyah sangat mendomisili pemerintahan. Yang ketiga adalah pengaruh Persia kedua, karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu Buhayyiyah. Periode keempat adalah periode pengaruh Turki kedua, karena waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni dinasti Saljuk. Yang terakhir, periode kelima. Pada periode ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun, tetapi kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Perkembangan sains dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan, dan juga dalam bidang kebudayaan dan ilmu, baik pengetahuan agama atau pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Pada permulaan Daulah Abbasiyah masih belum ada pusat pendidikan yang bernama madrasah atau sekolah. Yang ada hanya ma'had atau tempat belajar. Yang lain yaitu lembaga pendidikan tingkat dasar yang sudah ada sejak zaman Nabi. Yang kedua ada halaqah, adalah pendidikan di mana seorang guru duduk dikelilingi oleh murid-muridnya. Yang ketiga, masjid. Dalam sejarahnya bukan hanya untuk sebagai tempat sholat, tetapi juga untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, majelis muhadharah. Majelis muhadharah yaitu majelis tempat bertemunya para ulama sarjana, ahli pikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang kelima, ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan terbesar yang juga disediakan ruangan-ruangan tempat belajar dilengkapi dengan observatorium. Yang terakhir ada Madrasah Nidamul Muluk.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.